Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Valentino Kendena. Aku dari Teknologi Kedokteran Institut Teknologi 10 November. Dan di sini aku bakal mentor di kelas intensif UTBK SNBT dari University IB. Salam kenal semuanya. Dan gimana nih kabar kalian teman-teman semua? Waktunya tinggal sedikit banget. Jadi aku harap teman-teman dapat mempersiapkan dan prepare dengan baik sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan usaha kalian. Buat teman-teman, jadi hari ini aku bakal membahas tentang pengetahuan kuantitatif, membahas sedikit lanjutan dari yang kelas yang sebelumnya, dan aku dapatkan kelas untuk yang video. Jadi semoga bisa akan putar terus ya. Jadi kita langsung mulai aja. Oke. Kita bakal bahas kuantitatif soal pertama, nomor 2. Nah, materi aritmatika. Ketahuan banget nih kalau udah ada yang pola-pola kayak gini tuh, kalau udah ada yang bentuk kayak gini nih teman-teman, kalau nggak aritmatika, geometri atau nggak statistika, biasanya ngurutin data ya kan. Baca soal. Barisan min 2, pi, ki, min 23 merupakan barisan aritmatika. Jumlah suku ke-6, sorry ini nggak ada tanda ininya ya, maaf ya, kepada KBB. EYD, sorry. Sama dengan suku ke-10 dan suku ke-6 dan ke-9, jumlah suku ke-9, 6 dan 9 sama dengan jumlah suku ke-10 dan 6. Berarti kita bisa tulis U6 tambah, sorry ya, tuh, maaf ya guys, agak error dikit nih. Oke, U6 sama dengan plus U9, itu sama dengan U10 tambah UN. UN-nya kan ditanya nih, suku ke berapa? Kita asumsikan itu sebagai UN. UN itu rumusnya apa sih teman-teman? A plus, tuh mulai lagi nih pulpennya guys, plus W N-1 W. Sumpah guys, jujur ini aku emosinya tuh bukan gara-gara apa ya, jadi aku kayak kehambat juga buat ngajar ke kalian kan, buat gara-gara ini masalah pulpen ini loh. Maaf ya, aku jadi kayak nyambat mulu. Aku dulu pernah belajar kata sambat, ngeluh nggak sih artinya? Oke. Jadi aku pengen kayak pakai kertas aja, tapi kayak I'm not sure. Bentar ya guys. Oke, kita udah ketahui kalau UN itu sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi kita tinggal masukin dong ke sini. U6 itu berarti A plus 6 dikurang 1, 5B. Terus kalau U9 berarti A plus 9 kurang 1, 8B. U10 A plus 10 kurang 1, 9B plus UN. Yaudah kita tinggal pindahin aja nih, A sama A bisa dicoret. Terus kalau berarti sisa A plus 8 tambah 5, berapa guys? 13B. Terus ini kan 9B-nya kita pindahin ruas, atau pindahin ke sini dikurang jadi 9B, sama dengan UN. 13 kurang 9 berapa? 4 ya guys. 4B, berarti A plus 4B sama dengan UN. UN berapa sih yang hasilnya A plus 4B? Itu UN 5. Selesai. Nah, terus ada juga cara selanjutnya. Daripada kalian nggak tahu kan kalau A plus 4B itu berapa, kalian nggak ketemu, jadi kalian bingung gitu kan, malah substitusin si ini lagi. Bisa sih, tapi kan UN-nya kan nggak ketahuan. Bisa juga kalau kita bikin dari persamaan ini, UN-nya kita bikin kita bikin ke sini. Jadi kayak A plus 5B plus A plus 8B sama dengan A plus 9B tambah A plus N-1 kali B. Yaudah kita sama-sama coret A-nya, karena kan A-nya kan ada semuanya. Berarti tinggal ya pengulangan 8 tambah 5, 13 dikurangi 9, ya berarti tinggal 4B, ya kan? Terus N-1 kali B. Ini kan B-nya perkalian ya, kita coret. Yaudah 4, N-1. N sama dengan 5, sedangkan N itu adalah sukunya, suku si U. Jadi ketemu deh, jawabannya apa? Jawabannya ya, suku ke 5. Gampang kan? Next. Kita baca soal lagi. Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan limas. Berapakah volume limas? Ya, that's the question is limas, volume limasnya. Tapi kita dapat dua pernyataan nih. Yaitu pernyataan 1 sama 2. Pernyataan pertama dibilang volume balok A, B, C, D, E, F, G, H 8. Terus kalau sudut A, sisi A bla 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 bla, nih ada banyak ya. Kalian harus baca. Itu ada 2. Nah, yang paling simple adalah seperti ini guys.
Ingat yang pernah aku bilang di kelas sebelumnya, kalau ada pernyataan satu, pernyataan dua, itu mereka nggak pertama kali tuh kalian harus coba satu-satu. Misalkan pertanyaan satu dulu, tanpa adanya hubungan dengan pernyataan dua, dan begitupun sebaliknya. Baru kalau udah emang sama-sama nyata dua pernyataan ini saling membutuhkan, berarti ya jawabannya tinggal dua pertanyaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kita harus coba dulu nih dari pernyataan pertama. Volume balok A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan balok tuh kan, bentar, kok hilang ya? Volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi, right? Panjangnya itu AB, L-nya itu BC, plus tingginya itu CG. Intinya kayak gitu ya. Nah, dia tuh diketahui 8. Udah. Salah, aku ditambah dikali. Udah gini dong, guys. Kan kita nggak dapet angkanya sama sekali. Udah. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti jawaban ini apa? Kalau pernyataan satu, aduh aku salah. Tidak dapat menjawab pernyataan. Karena emang nggak jelas, informasinya cuma balok doang, sedangkan yang ditanya tuh volume limas gitu kan. Kayak berarti ini kan sisinya sama ya. Berarti kita cuma tahu dasarnya si limas doang nih. Volumenya doang. Ya paling kalau mau berarti P kan lu limas itu, volume limas aku lupa bahas. Sepertiga kali luas alas kali tinggi kan. Luas alasnya itu kan P kali L. Ya udah kita dapat nih A sama dengan T sama dengan P kali L. Kan ada variabel T, guys. Alias tingginya si CG ini ya. CG itu si T lah. Jadi ini tuh belum selesai gitu. Jadi pernyataan satu nggak bisa dipakai. Next, pernyataan dua. Yang aku garisin tanda itu suatu sisinya ya. A, B, B, C, E, P. E, P salah. E, P, F, P, G, P, H, P. Itu sama dengan 2. Dapat nih. Panjang sama lebarnya udah nih. Panjang sama dengan lebar sama dengan 2. Aku garisin dulu. Aku kasih beda warna kali ya, biar aku baca. Panjang sama dengan lebar sama dengan 2. Terus limasnya itu, sisi miringnya itu, sisi miring itu sama dengan 2. Jadi kita udah tahu nih, luas alas di limas, kita balik lagi ke sini, luas alasnya kan sama dengan 2 kali 2 dong, sama dengan 4, ya kan? Dari informasi sini. Sekarang kita tinggal cari si tingginya ini. Berarti dari, kita tarik garis di EG ya. Kita bikin dulu gambarnya biar lebih gampang dicerna juga ya. Kita tarik garis dari si E dan G. Kan udah ketahuan nih ini 2, 2, 2. Berarti kalau kalian tahu lah ya, kalau si persegi mencari diagonalnya itu udah pasti di sisi kali akar 2. Berarti di sini EG sama dengan berapa guys? Ayo, 2 akar 2. Nah, sedangkan kita mau cari si tinggi ini. Udah, dari sini kita bisa bikin segitiga siku-siku dengan ini sebagai tinggi, ini garis ini P sama G. Udah berarti ini titik O lah kita anggap gitu kan. Nah, sedangkan akar EG ini, yang garis yang ini, di sini kan O nih. Berarti setengahnya dong, teman-teman. Berarti setengah, berarti OG sama dengan setengah dari 2 akar 2 sama dengan akar 2. Di sini akar 2, ini 2. Berarti tinggal kita cari pakai Pitagoras. PO kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah akar 2 di kuadratnya. Sama dengan apa guys? 4 plus 2. 6 P2 dikuadratin ya. Berarti hasilnya ada berapa guys? Bisa positif or negatif. Tunggu. Ya hasilnya 2 akar 2 juga sih guys. Oh salah. Maaf, my fault. Sisi miring itu kan dikaliin 2. Sedangkan yang diketahui itu sisi alasnya dari segitiga. Berarti otomatis dikurang ya. Berarti 4 kurang 2 itu sama dengan 2. Berarti PO itu berapa guys? Plus minus akar 2. Karena kalau minus dipangkatin minus 2 diakarin, salah. Gimana sih ngomongnya? Minus akar 2 kalau dikuadratin, kan minus ketemu minus plus dong. Jadi
Soalnya ini. Tapi dalam satu sisi dia nggak mungkin minus dong. Berarti otomatis jawabannya akan 2. Nih, ketemu nih. Berarti jawabannya ada apa guys? B, pernyataan 2 cukup, tetapi pernyataan 1 tidak cukup. Seperti itu pernyataan benar dan salahnya. Oke, balik lagi. Ya Allah. Luas permukaan tabung, aku ke gambar kotak dengan kerucut LP ya. Jangan lupa. Luas permukaan tabung itu berarti luas alas kali selimut. Luas alasnya kan lingkaran ya. Berarti 2πr kita ambil pakai kali. Luas alas. Ini luas permukaan kan ya? Berarti ya, salah. Bukan 2πr. Tapi main πr kuadrat dikali kelilingnya baru πr 2. Karena kan dia kan bentuknya persegi ya. Kan bentuknya kayak gini nih. Karena persegi dan ini pun keliling dari lingkaran, jadi ya πr kuadrat nanti dikali sama dengan tingginya, ya kan? Next, kalau permukaan kerucut itu sepertiga. Ingat, kalau ada bangun ruang yang ada kerucutnya kayak gini mengerucut, itu udah pasti harus ada sepertiganya guys. Luas alas itu πr kuadrat, ya kan? Terus dikali tinggi, ya dong. Ya, seperti itu. Nah, ingat guys, sesuai yang tadi aku bilang, kalau persamaan kayak gitu langsung coret-coret aja, langsung masukin πr kuadrat, jadi kalian gak usah ngitung luas lingkarannya. Terus, sorry guys, maaf, my fault. Luas permukaan itu ditambah guys, ingat ya. Kalau yang, tuh kan, sorry, maaf banget, my bad. Kalian pasti bilang, kak, bukannya ini ya? Ya, aku tahu aku salah ternyata. Ini kan ada 2 lingkaran, ya dong. Berarti 2πr kuadrat dari si luas permukaan ini. Ditambah keliling 2πr, ya kan? 2πr dengan tinggi. Nah, ini kan kita bisa keluarin ya guys. Ini belum boleh coret. Jadi 2πr, ya kan? Dikali r plus t. Sepertiga πr kuadrat kali t. Berarti di t per 3, ini kan πr kuadrat, sisa r ya. Berarti sisa r, aku salah tulis. Dan ini πr. 2r plus t. Tinggal kita masukin deh. Atau nggak bisa dikali gini, 2r tambah 2t. Tapi ribet kayaknya, nggak usah lah ya. Kita tinggal masukin r sama t. Ingat, ini kan baru diameter. Berarti dia r-nya adalah r sama dengan 6. 6 tambah 8. Tingginya 8. 3. R-nya tadi berapa? 6. Guys, ingat. Ini kan R-nya aku bentuknya kayak persamaan nih. Tapi itu hasilnya perbandingan. Berarti aku titik 2 aja kali ya. Aku ubah dulu. Aku baru ingat loh, ini perbandingan guys. Bukan persamaan. Oke. Ke atasan banget. Oke. Maaf guys. Ini kita bisa coret jadi 8 kali 2. Dan ini kan 2 kan bisa dicoret juga ya. Sama ini. Udah tinggal 8 tambah 14. Ya kan? Dibagi 2 berapa? 4 sama 7. Temu deh. 7 banding 4. Ingat, kalau perbandingan kita harus lihat dulu apa yang diminta. Luas perbandingan antara luas permukaan tabung dan kerucut. Tabung duluan dong. Berarti kita harus cari nih, tabung itu berapa? 7, kerucut 4. Berarti 7, 4. B. Ingat ya, kalau ada soal tentang perbandingan, aku lebih nyaman sih kalau bikinnya kayak gini ya guys, sampai bentuk persamaan. Tapi kalian juga bisa bikin misalkan luas permukaan dari si tabung sama per P segitiga itu juga bisa. Itu bisa, malah lebih enak, bagusnya sebenarnya kayak gini. Cuma aku nyamannya kayak gini sih. Dan jangan lupa diingat pertanyaannya apa, misalkan ditanya perbandingan ini sama ini, yang disebutin duluan itu berarti nilai yang harus duluan gitu. Kalian nggak bisa bikin 4/7 karena hasilnya udah pasti beda. Gitu. Aku next, ya guys. Setengah lagi guys, semangat. Aku tahu kan pasti bisa. Pada prisma ABCDEFG, ABCDEF dengan BC sama dengan BC 6 dan jarak A ke BC sini ya. 3. Berapakah tinggi prisma ABC? Berarti P. Apakah
Ntar aku berpikir dulu ya teman-teman. Oke, di sini ada siku-siku karena jaraknya ada pasti siku-siku. Jaraknya kan jarak terdekat, guys. 6 sama 3. Oke, itu informasinya pasti dasarnya. Ingat yang tadi aku udah bilang, kalau ada pernyataan 1 dan 2, harus salah satunya dulu ya. Oke, oke, yang diketahui volume prisma. Volumenya itu sama dengan seperti yang tadi aku udah bilang, kali alas kali tinggi, dan luas alas kali tinggi lagi. Kita udah tahu nih, alasnya berapa? Luas alas, guys. Ya benar, berarti setengah kali alas kali tinggi. Maaf, aku lupa. Jadi alasnya itu kan 6 kan ya. Segitiga kan bisa dibilang ini 6. Ini alas segitiganya, ini tingginya nih. Ya kan? Berarti sepertiga kali seperdua kali 6 kali 3 kali tingginya yang mau ditanya, sedangkan diketahui berarti nanti tingginya tinggal sendiri, tingginya adalah sekian, itu berarti bisa. Oke? Okay? Kayak gitu guys. Jadi kalian nggak perlu ngitung, karena kalian udah tahu nih, oh dari variable ini, kalau ini dikali, terus tinggal dibagi sama ini, apa gitu. Ntar membagi 8, ntar ketemu T. Jawabannya ketemu, simpan. BD sama dengan 5. BD sama dengan 5. Kataku dia nggak bisa guys. No, no, no. Nggak bisa, karena kayak kamu harus tahu ini sudutnya berapa, tingginya pun yang dicari sebenarnya bisa. Ini 5 sih, cuman ininya tuh kan harus cari. Ya kan, sedangkan ini kan jaraknya 3 ya di sini, siku-sikunya di sini. Dan jarak misalkan nih kasih aku, ini titik O yang di 6 ini, yang ada di sini, itu kan belum tentu ini sama ya, karena bukan garis pembagi soalnya. Jadi, menurut aku pernyataan dulu itu tidak bisa. Aku nggak nulis karena emang aku ini banget ya guys. Aku lewat tulisan aja pembahasannya. Kita lanjut dulu. Suatu tali dibagi menjadi 6 dengan panjang yang membentuk suatu barisan geometri. Ingat geometri bukan matematika, berarti yang R pangkat N-1. Jika yang paling pendek itu 160, salah 5, dan yang paling panjang 660, manakah hubungan yang benar? P dan Q. Dibagi menjadi 6, berarti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku biasanya bikin kayak gini biar lebih simpel. Terus dengan 5 sama 160, ya kan? A sama dengan 5, terus U6, 1, 2, 3, ya kan benar kan U6. Sama dengan A, R pangkat 5. Dengan A5 berarti R pangkat 5. 160 dengan dibagi 5 itu berarti 3 kan 15 kurang 10 32 R pangkat 5. R sama dengan 2. Kita udah dapat nih R-nya tanpa sengaja ya. Karena kayak aku greget. Panjang tali mula-mula adalah, panjang tali mula-mula berarti dia pakainya di SN teman-teman. Ayo, siapa yang ingat rumus SN? Jadi aku sedikit agak lupa ya. Bentar. Barisan deret, sorry. Aku lupa loh. Bisa-bisanya aku lupa loh. Barisan deret tuh SN-nya berapa? SN. Oh ini dia ketemu. 1 min R ya. R min 1. SN itu rumusnya itu A pangkat Rn min 1 dibagi R kurang 1. A-nya berapa tadi? 5. S6. Guys. R-nya 2 pangkat 6 min 1 dengan 2 kurang 1. 5 dikali berapa? 2 pangkat 6? 64 ya. Nah, tadi kan R pangkat 5 aja 2. 2, 4, 8, 16, 32. Nah, 64 kurang 1. 2 kali 1 itu berapa? Yaudah 1. Kurang 1. Sorry, my fault. 64 kalau itu jadi 63. Yaudah 300-an plus gitu kan. Ataupun kalau udah pasnya 5 tambah 301. Berarti jawabannya A, Q lebih besar dibanding P. Seperti itu. Next, jika sudut nomor 1 ada 140 derajat dan sudut nomor 2 ada 160, berapakah besar sudut nomor 3? Tadi berapa nomor 1 nih? 140. Sudut nomor 2 itu 160. Berapakah nomor 3? Oke. Berarti di sini 140 ya teman-teman. Terus berarti di sini tinggal dikurangin
Berarti sudut ini itu kan 180 ditambah sama dengan 180 dikurang 160 buat yang ini, terus ditambah 180 kurang 140 ditambah nomor 3, sudut nomor 3 gitu ya. Oke, paham ya teman-teman? Berarti ini udahlah gampang aja, so. Dikurang menjadi 20 tambah 40 plus 3. Jangan 3 deh, X aja deh, ntar ditambah 3 lagi. Ya kan? 60. Saya kok nggak ada jawabannya, cowok. Sudut nomor 2. Sudut nomor 1, 140. Berarti 40. Oh, no, 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 salah. Aku lupa. Kalau bertolak belakang berarti dia sama ya, guys. Oh my God. Oh, aku sering banget ingat-ingatin ke teman-teman loh. Berarti dia berapa? 160 plus X, 180. Berarti X-nya sama dengan 20. Makanya aku bingung kayak, kok nggak ada jawabannya? Next. Harga 2 pensil, 2X, kita pensil itu kita jadi X, sama dengan 5.000. Dan harga satu buku B, rupiah. Buku itu kita kasih Y ya. Dan Y sama dengan B. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Berarti 5X tambah 10Y dengan membayar 100.000. Jumlah kembalian yang diterimanya. Berapa ya? Aku juga nggak tahu. Oke, kita masukkan dulu uh, dengan persamaan 2X. Oh, berarti ini X aja kita jadi aku bikin gini ya. 5.000 per 2 sama dengan X sama dengan 2.500. Berarti 5 dikali 2.500 ditambah 10B. Wait. Oh, no, no, no. Just a simple thing, way. Ini kan sama ya, 5 sama 10. Kita keluarin aja dulu. X tambah 2Y. Ya kan? 100. Terus ini dibagi 5. Semuanya jadi X plus 2Y. 100 bagi 5 kan 20.000 ya. Jadi biar lebih cepat gitu angkanya. X-nya tadi 2.500 ditambah 2B 20.000. Berarti tunggu. Kita kan sama aja mencari B. Enggak, ini kan ditanya kembalian ya. Berarti maka jumlah uang kembalian yang diterima. Berarti dia nggak sama dengan 100, teman-teman. Aku ralat ya. Ya, dia nggak sama dengan 100. Nggak bisa disamain. Karena dia jika membayar, Amir membeli 50. Jika dia membayar 100.000, maka sekian. Berarti nggak boleh sama, guys. Maaf, aku gegabah. Itu nggak bisa sama. Why? Ya karena kan dia kan bukan bilang dengan harga 100 kan, buat 5 buku sama 10 pensil. Nah, kita dapatnya 5 sama dengan, tadi X berapa ya? 2.500 plus 2B. Ya kan? Terus kita dapat, itu sebenarnya sama aja sih. Ini kali pelangi juga, 5 kali 2.500 sama dengan 5.100. Soal berapa ya, guys? Aku bingung tulisannya. Udah pokoknya kayak gini dulu. Ini total buku, ini sih, aduh, dulu. Ini sih harga buku dan pensil ya. Nah, berarti 100.000 dikurang sama 5, 2, 2.500 plus 2B, guys. Ya kan? Terus kan sama-sama 5 dikeluarin, jadi ini 20.000 dikurang 2.500 ya, plus 2B. Aduh, ya kan?
Kenapa aku 5-nya keluarin ya? Juga bingung loh guys, kenapa aku 5-nya dikeluarin ya? Harga 2 pensil itu 2x sama dengan 5.000 dan harga satu buku Rp2. Amir membeli buku dan 10 pensil. Berarti 5x tambah 10y, bener dong. 10y itu B. Kan satu buku itu kan, oh astagfirullah. Eh, Masih kan udah ngehnya dari awal nggak sih? Aku salah. Kebalik X sama Y-nya guys. Kayak aku bingung. Kayak kok hasilnya nggak ketemu. 5 buku berarti 5Y tambah 10X. Berarti 5B tambah berapa nih? 25.000 teman-teman. Oke, bilang kok 5B semua di sini jawabannya. Berarti 100.000 dikurang 25.000 ditambah 5B. Ya kan, kembaliannya berarti sama dengan 75.000 plus 5B teman-teman. Maaf ya. Ingat nih, hati-hati. Tadi aku juga kejebak kan. Amin memiliki 5 buku dan 10 pensil titik. Jika ia membayar 100.000, berarti bukan 5 buku sama dan 10 pensil itu sama dengan 100.000. Salah ya. Kita lanjut. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan 3 sendok creamer, dan creamer 2 sendok. Berarti kopinya itu X, creamernya itu Y. Satu kopi sama dengan 3 sendok. Setelah digabungkan kopi 5 sendok dan creamer A sendok. 3 sendok kopi aja 3:2 lah. Tapi dia 5 bandingnya. X. Mana hubungan P dan Q? Berarti A. Kita harus cari si creamernya ini. Pakai apa? Perbandingan aja guys. 2/X. Berarti kalau dia naik kan berarti dia naik. Berarti perbandingannya sebanding ya. Berarti 3X sama dengan 10. 3X sama dengan 10 benar. X sama dengan 10/3. 10/3 itu kan 3, sekian 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 ya. Oke, kita dapat. Terus A-nya itu kan 3 kali A, berarti 3 kali 10/3 sama dengan 10. Jadi jawabannya cek. Oke, simpel ya. Ingat, perbandingan sebanding. Jadi kan persamaan sekian berdasarkan informasi apakah P dan Q benar. Oke, kita tulis. Oh, berarti kita cari S-nya dulu nih. Ya kan? Aduh. 7 plus 4S, 2S min 7 sama dengan 5 min 3S. Salah. 2S min 7. Aduh, ini sama-sama 2S min 7 ini berarti biar enaknya kita bikin 2S min 7. Kita kali 5, karena kan kita naikin ya. Jadi 10S min 35 min 3S. Terus 7 plus 4S, 2S min 7. Ini kan 2S min 7 berarti kita sama-sama coret. Berarti tinggal persamaan 7 plus 4S sama dengan 10 kurang 3S, 7S min 35 ya. 35, aduh kenapa 5-nya nggak mau ketulis. Terus kita pindahkan min 35 ke sini jadi 35, 7 plus 35 sama dengan 8, 9, 10, 11, 12, 42. Terus ini sisa 3S. S-nya sama dengan 14. 14 kuadrat aja itu 169 itu kan 13. 169, 14, 14, 6, 44, 256 ya. Dikurang 6 kali 14, 6 kali 14 berarti 4, 6, 7, 8. 256 kurang 84. Apa guys? 2, 1, 8, 9, 10, 7 ya. 7, 172 sama 144. Berarti Q lebih besar daripada P lebih kecil daripada Q. Simpel ya, teman-teman. Ini aku udah ngehnya tuh dari awal tuh 2S sama 7 sama 2S sama 7. Berarti sama. Berarti bisa dicoret. Jadi biar lebih cepet. Oke, tadi aku pakai kayak gitu. Next yang terakhir. Aduh, tadi ada satu soal ntar aku kirim deh. Diketahui AB sejajar dengan FE. Nih, AB sama dengan FE. Dia merupakan berarti kalau sejajar tuh berarti dia bisa dibikin garis panjang begini ya, teman. Terus ini bisa kita panjangin biar lebih gampang. Dan titik ini merupakan AE. Where's E? Oh, ini AE dengan B. Oh, titik potong. X plus. Oke. Diketahui sudutnya sekian ya. Oke.
hubungan P dan Q. Oh, kita cari si MN sama ini. X plus Q. Oke. Oke. Hubungan MN. Panjangin dulu ya. Nah, kalau dipanjangin gini kan lebih enak ya. Aku kelihatan nih. N sama M itu ada hubungannya. Berarti di sini N, berarti di sini N. N sama dengan 180 min Y, right? Berarti Y sama dengan 180 min M. Seperti itu. Itu udah dapat nih. Biar aku bisa substitusiin ke sini. Ya kan? Terus kalau X gimana, Kak? Nah, X itu kan ada hubungannya di sini sama di sini dong. Kan namanya juga sejajar ya. Aku ganti warna apa ya? Di hijau kali ya. Ntar biar kalian bisa lihat ya. Berarti di sini X. Berarti di sini, oke ini segaris kan. Ini garisnya. Berarti X itu yang ini. Oh, berarti di sini M, teman-teman. Karena X-nya kan di sini kan. Berarti karena X sama M berarti 180. Kita kan mau cari si M. Sama dengan 180 min X ya. Berarti X sama dengan 180 min M. Ya dong. Baru kita masukin nih. X-nya 180 min M dengan ditambah 180 min N sama dengan 135. Tapi itu kan kita harus cari si, kita harus ubah M sama ini jadi positif. Jadi sama-sama kita kali minus semua, 180, minusnya kita keluarin. Plus M, min 180, plus N, 135. Terus ini sama-sama kita kali, jadi berapa nih? Minus M plus N, jadi min 360 ya. 135. 135 juga kita kali minus juga nih. Ya kayak. Udah kita ketemu sama N-nya. Ya kan teman-teman? Iya, min 135. M plus N min 360. Min 135. Terus 360-nya pindah jadi 360 min 135 sama dengan M plus N nih. Enak banget nih langsung ketemu. 360 kurang 5, 3, 2, 3, 2, 1, 125. Jadi jawabannya adalah P lebih kecil daripada Q. Ya teman-teman, kita cepet banget loh. Mohon maaf kalau ada kesalahan teman-teman. Semangat ya UTBK-nya, aku pasti kalian semua pada bisa. Dan ingat, usaha adalah hasil dari akhir dari kalian. Jadi kan kalau mau dapetin yang terbaik, pasti kalian harus memperjuangkan itu dengan baik. Oke, semangat buat semuanya. Dadah!